nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita malam ke-18 dari bulan Ramadan. Kita tentunya bersyukur kepada Allah yang sampai saat ini masih tetap mencurahkan banyak nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, kesempatan untuk berpuasa, nikmat berada di atas agama Islam dan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini tentunya kita melanjutkan kajian kitab Ahadits Islahil Qulub karya Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Kita tentunya di malam ke-18 ini bertepatan dengan poin yang ke-18 yang beliau sebutkan hafizahullah. Beliau beri judul terkait dengan hati ini, Al-Qalbu Mustaqirrut Tauhid. Dengan judul ini beliau bawakan 3 hadis untuk menunjukkan pentingnya kita menjaga hati, karena hati adalah mustaqirrut tauhid, tempat menetapnya yang namanya tauhid. Keyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Beliau bawakan 3 hadis. Pertama hadis Abu Hurairah, yang kedua hadis Mu'ad, kemudian yang ketiga hadis Umar ibn Khattab terkait dengan jawaban orang yang mendengarkan adzan. Kita baca hadis yang pertama. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala annahu qala qila ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadithi ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Rawahul Bukhari. Wa an Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah shadiqan min qalbihi dakhalal jannah. Rawahu Ahmad. Wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qala al-muadzinu Allahu akbar Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar thumma qala asyhadu an la ilaha illallah qala asyhadu an la ilaha illallah thumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah qala asyhadu anna Muhammadan Rasulullah thumma qala hayya 'alas shalah qala la haula wala quwwata illa billah thumma qala hayya 'alal falah qala la haula wala quwwata illa billah thumma qala Allahu akbar
Tsumma qala la ilaha illallah. Qala la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah. Rawahu Muslim. 3 hadits ini beliau ingin menegaskan hati itu tempat menetapnya tauhid. Hadits pertama kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ditanyakan, yaitu beliau sendiri yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapakah orang yang sangat beruntung, yang sangat berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah menjawab, laqad dhanantu ya Abu Hurairah. Sungguh saya telah yakin wahai Abu Hurairah, bahwasanya tidak ada seorang pun yang bertanya kepada saya tentang hadits ini yang lebih pertama dari kamu, yang lebih dahulu dari kamu. Lima ra'aitu, dengan alasan apa yang saya lihat, min hirsika alal hadits, atas semangatmu terhadap hadits. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling berbahagia, yang paling beruntung dengan syafaatku pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas muncul dari dalam hatinya, au min nafsih, atau dari dalam dirinya. Ini hadits yang pertama, yang mana beliau ingin menegaskan ucapan la ilaha illallah akan berguna kalau itu tumbuh dari dalam hati. Tentunya ini menegaskan bahwa baiknya tauhid seorang itu tentunya karena sebab baiknya hatinya. Karena hati itulah tempatnya tauhid muncul. Kemudian hadits kedua kata beliau, an Mu'adz radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, siapa saja yang meninggal, yashhadu an la ilaha illallah, yang menyaksikan bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasannya Muhammad itu adalah utusannya Allah, shadiqan min qalbih, ini lagi tadi khalisan, ini shadiqan, jujur dari dalam hatinya. Karena la ilaha illallah itu berguna pertama kalau ikhlas, yang kedua kalau jujur, tidak dusta. Kalau dusta ya sama dengan munafik. Iya. Dia jujur dari dalam hatinya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini kembali menegaskan tadi apa yang saya katakan, bahwa baiknya hati seorang itu menunjukkan nanti baiknya tauhidnya. Dan ketika hati seorang baik dan tauhidnya baik, itu pasti akan masuk ke dalam surga. Karena yang masuk dalam surga adalah yang bertauhid, yang tidak syirik, yang tidak syirik. Itu yang pasti masuk ke dalam surga.
Sebagaimana ditegaskan dalam banyak hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini jelas bahwa orang yang meninggal yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah, jujur muncul dari dalam hatinya, itu pasti masuk surga. Bahkan walaupun dia pelaku dosa besar, selain syirik tentunya, pasti masuk surga. Kalau dia punya tauhid. Kalau dia punya tauhid. Kemudian hadits ketiga, beliau bawakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-muadzin, apabila muadzin berkata dalam adzannya Allahu akbar, Allahu akbar, maka salah satu dari kalian berkata, yaitu si pendengar adzan juga Allahu akbar, Allahu akbar. Itu dia berkata seperti ucapannya muadzin. Kemudian muadzinnya bilang asyhadu an la ilaha illallah. Dia juga berkata asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian muadzin berkata asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia juga berkata asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian berkata hayya 'alas shalah. Dia berkata la haula wala quwata illa billah. Muadzin berkata hayya 'alal falah. Dia berkata la haula wala quwata illa billah. Kemudian dia berkata pada akhir Allahu akbar, Allahu akbar. Dan dia juga berkata Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian muadzin berkata la ilaha illallah. Di penutup dia juga berkata la ilaha illallah. Min qalbi, sama. Itu dia ucapkan dari dalam hatinya. Maksudnya bukan diucapkan dengan hati, tapi ucapan itu muncul karena ikhlas. Dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. 3 hadits ini semuanya menunjukkan hati seorang mukmin, disitulah tempatnya tauhid. Tempatnya cinta kepada tauhid. Tempatnya keimanan. Dari situlah muncul cahaya keimanan. Dari situlah muncul yang namanya rasa takut, rasa harapan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana tauhid itu adalah sebesar-besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tauhid menyatakan hanya menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah, tidak syirik. Itu nikmat yang paling besar. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar kepada kita. Kita bisa melihat besarnya nikmat tauhid ini yang wajib kita syukuri ketika kita menyadarinya adalah apa yang diceritakan, disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Yang mana dia berkata, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Saya mengikuti agamanya bapakku Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Yang mana Yaqub ayahnya
kemudian kakek beliau Ishak, dan kakek buyutnya adalah Ibrahim. Apa yang diikuti? Beliau katakan, maka lana an nusyrika billahi min syai'. Tidaklah patut bagi kami untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu dia bilang. Jadi dia nyatakan di awal, saya ikut agamanya Ibrahim, Ishak, Yakub. Apa agama mereka? Kita juga diperintahkan untuk ikut milahnya Nabi Ibrahim. Yaitu tidak pantas, tidak patut bagi kami untuk menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Ini namanya kalimat tauhid. La ilaha illallah. Setelah itu apa kata beliau? Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Itu, yaitu tidak menduakan Allah. Itu tauhid. Kata beliau, itu adalah karunia Allah, pemberian Allah, nikmat Allah kepada kami dan kepada manusia. Ketika kita bertauhid, hanya menyembah Allah, kita tidak pernah menyembah yang namanya kuburan. Tempat yang dikeramatkan. Pohon, sungai, laut, atau apapun itu. Itu ternyata adalah keutamaan dari Allah. Itu adalah nikmat dari Allah. Kepada kita semuanya. Kepada para nabi dan kepada seluruh manusia. Katanya. Dzalika min fadlillahi alaina. Itu adalah termasuk keutamaan Allah atas kami. Wa 'alan nas. Dan atas seluruh manusia. Ketika mereka bertauhid. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Iya. Jadi ketika kita bertauhid, itu nikmat. Tapi banyak dari kita ini berbicara kenyataan. Banyak dari kita tidak bersyukur. Ketika kita mengenal tauhid, jarang kita bersyukur. Padahal ini adalah nikmat yang paling besar. Makanya Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, beliau berkata, ma an'amallahu ala abdin minal ibadi ni'matan a'dhamma min an arrafahum la ilaha illallah. Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba dari hamba-hambanya, nikmat yang paling besar daripada Allah memperkenalkan kepada mereka la ilaha illallah, tauhid. Itulah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu ketika hati kita mengenal yang namanya tauhid. Kenapa nikmat ini menjadi nikmat besar? Karena kebahagiaan dunia dan akhirat itu akan terwujud kalau ada yang namanya tauhid. Orang yang bertauhid itu akan aman dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan mereka itu juga yang akan mendapatkan petunjuk. Itu yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminan keamanan, jaminan petunjuk itu ada ketika kita bertauhid. Tidak bisa kita katakan saya berada di atas petunjuk Allah tapi kita syirik. Itu tidak, kita sesat berarti. Tidak bisa kita menjamin bahwa saya aman
Ketika nanti saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bertauhid, makanya tauhid itu adalah sumber kehidupan yang baik sebelum balasan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, maksudnya bertauhid, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi janji. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Kapan kita bertauhid, maka kehidupan kita pasti baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini di akhirat. Kami akan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Seorang yang bertauhid tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah sengsara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba' hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang ikut petunjuk maka tidak akan sesat, tidak pula akan sengsara. Itu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid dialah orang yang dijamin pasti kenikmatan akhirat. Kita bisa melihat 3 hadis yang kita baca. Semuanya menegaskan kebahagiaan akhirat. Hadis pertama, ini di padang mahsyar. Saat kita semuanya berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbahagia saat itu adalah orang yang bertauhid. Itu lafaz yang pertama. Yang kedua, dijamin dakhalal jannah, dipakaikan lafaz lampau. Itu kan dakhala, telah masuk surga. Itu menunjukkan apa? Pastinya. Kan belum masuk, tapi Allah katakan, Nabi katakan telah masuk surga. Yaitu karena pastinya dia masuk surga. Kalau dia bertauhid. Demikian pula hadits yang ketiga, kita bisa melihat ujungnya itu. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah min qalbihi, dari dalam hatinya, dakhalal jannah, maka dia telah masuk surga. Dia belum masuk tapi telah masuk. Sama. Menunjukkan pastinya dia masuk ke dalam surga. Inilah pentingnya menjaga hati. Karena hatilah tempatnya la ilaha illallah. Tempatnya tauhid. Kapan tempatnya rusak, maka rusak tauhidnya. Tapi kalau tempatnya baik, maka akan baik tauhid. Setelah itu kalau tauhid baik, maka seluruh amalan kita akan tentunya menjadi baik. Ini yang kita bisa sampaikan di malam ke-18 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di pertemuan lagi besok, malam ke-19, kita akan mengambil hadits berikutnya lagi di poin ke-19 yang beliau bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tafadhalu. Akhwat juga boleh seperti biasa lewat kertas. Boleh diutus utusannya dari atas. Di sini ada pertanyaan dari kertas. Apakah boleh seorang akhwat yang sudah bercadar sehari-hari memakai masker saat
Oh ini sudah lewat dulu ya. Siapa yang kasih naik lagi? Atau tidak dibuang memang? Bolehkah menyengaja masuk ke saf solat ketika sudah ruku? Maksudnya dia tunggu ya? Iya itu maksud mungkin. Dia orang sudah takbir, Allahu Akbar sudah baca, tapi kan panjang bacaannya. Untuk hemat, jadi dia tunggu ruku supaya nanti tinggal 1 rakaat yang panjang. Iya, boleh nggak seperti itu? Iya, maka kita untuk menunjukkan boleh atau tidaknya, ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah berkata, "Idza ataitumus shalah fa'tuha bis sakinati wal waqar." Apabila kalian mendatangi salat, datangi dengan tenang dan penuh wibawa. Tidak perlu lari-lari, tidak perlu. Tapi datanglah dengan tenang, berwibawa jalan. Walaupun sudah takbir. Tapi poin kita setelahnya. Wa ma adraktum fasallu. Wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian dapat dari solat, itu langsung solat. Jadi terdapat perintah segera. Kalau kita sudah dapat imam takbir, langsung. Jangan tunggu-tunggu kecuali ada udur. Kecuali ada udur, langsung sholat. Wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang luput, misalnya kita punya udur, maka baru kita diberikan udur, tinggal disempurnakan. Berarti asalnya kalau imam sudah takbir, langsung takbir. Kalau kita sudah ada di situ. Beda kalau kita ada udur, baru datang dari WC misalnya. Atau dari rumah. Itu kita diberikan udur. Adapun kita ada di situ, ya. Maka langsung, apalagi sholat sunnah. Sholat tarawih maksudnya. Sholat sunnah itu termasuk di dalamnya sholat tarawih. Boleh duduk walaupun mampu berdiri tanpa udur. Itu bedanya dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib, tidak boleh duduk kalau mampu berdiri. Sementara sholat sunnah, boleh duduk tanpa udur sekalipun. Disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Jadi daripada duduk menunggu di luar shaf, lebih baik masuk takbir duduk. Nanti kalau ruku, bangkitlah berdiri. Kan itu lebih baik. Karena tidak ada silang pendapat para ulama bahwa sholat malam itu boleh sholat dalam keadaan duduk walaupun kita tidak sakit. Walaupun kita tidak sakit. Tidak ada udur. Boleh. Tidak ada silang pendapat. Ini ilmu saya sampaikan supaya semuanya mendapatkan keutamaan sholat malam dari awal. Iya. Daripada apalagi duduk hanya bercerita atau minum kopi. Iya kan lebih baik kita masuk. Tidak ada bukan aib. Tidak usah kita kucilkan. Tidak usah kita yang berdiri dari awal. Pemuda palsu. Masa orang tua berdiri kamu duduk. Tidak perlu, memang boleh dia duduk. Jadi itu bedanya sholat sunnah dan sholat wajib. Itu yang perlu kita ketahui. Dan itu harus kita lakukan lebih baik. Ini ilmu ya supaya kita tentunya semuanya ya sama-sama bersemangat untuk mendapatkan kebaikan. Ini hanya hari-hari yang berbilang. Ketika Allah menyebutkan kewajiban puasa, Allah sebutkan ayyam ma'dudat. Ini hanya hari-hari yang bisa dihitung. Coba bayangkan hari ini malam ke-18. Iya. Sudah lebih dari setengah lewat.
Kan begitu. Tapi tidak ada masalah dengan kita. Dengan sholat yang panjang itu. Ini Ramadan tidak bisa diganti dengan tahun berikutnya. Kalau bulan-bulan lain kita bisa ganti dengan tahun berikutnya. Tapi kalau Ramadan itu kan tidak berulang. Tidak berulang. Tahun ini kita tidak bisa melakukan ya seperti tahun kemarin. Tidak bisa. Iya. Macam-macam kita punya ujian dan percobaan. Kalau kita tidak segera melakukan kebaikan, maka kita akan merugi dalam hal tersebut. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana keadaan kita ketika imam membaca surat setelah Al-Fatihah? Apakah dia mendengarkan atau mengikuti bacaan imam? Diam mendengarkan. Kita diam mendengarkan, bukan ikut membacanya. Bukan ikut membacanya. Berdalil dengan beberapa dalil, ya ada Quran, ya ada juga ya hadits dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah. Dan diamlah. La'allakum turhamun, janjinya agar supaya kalian dirahmati. Kecuali Al-Fatihah saat sholat. Saat sholat. Nah, ini saya sebutkan hadits. Jadi pernah sahabat di sholat subuh, Nabi membaca, mereka juga ikut baca. Maka Nabi terganggu. Setelah sholat Nabi bertanya, la'allakum takra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian baca di belakang imam. Kata para sahabat, betul. Maka kata Nabi, jangan lakukan kecuali dengan ummil kitab. Kecuali Al-Fatihah saja. Jadi Al-Fatihah yang dimaafkan. Adapun selain Al-Fatihah, kita berdalil dengan ayat tadi. Kalau dibacakan Al-Quran maka dengarkan dan diam supaya kalian dirahmati. Jadi diam ketika mendengar bacaan Quran sebab kita dikasihi. Sebab kita disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi, diam, dengarkan bacaan imam. Kalau tidak mau, ya sudah baca saja. Kan seperti itu. Jadi silakan pilih keutamaan. Silakan pilih keutamaan. Wallahu a'lam. Apa Ustadz? Pertanyaan anak terkait puasa anak. Alhamdulillah tahun ini anak-anak puasa full walaupun umurnya masih 6 tahun. Masya Allah. Lebih. Kelas 1 SD. Anak ke 1 namun sudah semangat untuk puasa. Kemarin sepulang dari sekolah anak-anak lupa kalau sementara puasa. Dan dia diminumlah ya 1 gelas. Anak lihat. Namun anak tidak langsung tegur. Karena anak kasihan. Ini masalah. Iya. Pertanyaan anak, Ustadz. Salahkah anak membiarkannya namun setelah minum baru anak tegur? Apakah puasa anak saya batal? Baik. Pertanyaan pertama, alhamdulillah anak kita. Kalau kita melatih puasa anak dari kecil. Itu keutamaannya bagi orang tua. Anak kecil belum sah puasanya. Karena syarat sahnya puasa itu kalau sudah balik. Sudah berusia balik. Belum sah dan belum tercatat sebagai amalan dia. Karena nanti dia tercatat sebagai amalannya adalah kalau sudah balik. Terus untuk siapa dia berpuasa? Untuk orang tuanya. Karena dia mendidik, melatih anaknya untuk beribadah. Iya, karena mandala ala khairin. Iya, falahu ajr. Siapa menunjukkan atas kebaikan, baginya pahala. Dengan sebab dia didik anaknya, dia akan sehingga anaknya itu terlatih di atas ketaatan, tumbuh di atas ketaatan, sampainya balik.
maka dia dapat pahala dari situ. Iya. Jadi orang tuanya dapat pahala. Kemudian terkait dengan pertanyaan, salahkah Anda membiarkannya minum? Salah. Kalau kita melihat orang minum saat berpuasa, itu kan kemungkaran. Kemungkaran itu harus dicegat, bukan dibiarkan. Malah kita langsung ingatkan, puasa. Tidak boleh kita biarkan. Iya, karena kita melihat, jadi kita salah. Kemudian pertanyaan kedua, apakah puasa anak saya batal? Tidak. Beda antara hukum kita sama dia. Puasanya anak tidak batal. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Dia lupa kalau sedang puasa. Ya kan? Kan yang ingat kita, yang lihat. Bukan anak. Maka puasanya tetap sah. Kita yang salah, kenapa kita tidak tegur? Iya. Cuman alhamdulillah dari pertanyaan setelah minum baru anak tegur. Walaupun ini terlambat tapi menutup kesalahan tadi. Alhamdulillah. Di sini kembali kita tentunya mengajarkan kepadanya bahwa orang yang berpuasa tidak boleh minum. Dan kita harus tambah di sini. Tapi kalau sudah terlanjur, tadi minum karena tidak sadar, tidak disengaja, puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Itu wallahu alam. Ada pertanyaan? Di ikhwan? Fadhal. Bismillah, Ustadz mau bertanya terkait masalah sholat tadi. Apakah apabila ada yang terlambat datang sholat berjamaah, yang dia dapatkan tahiyat akhirnya, apakah dia masih dihitung mendapatkan pahala dari sholat berjamaah? Ustadz. Baik, mendapatkan pahala. Bahkan dia dapat sebelum salam pertama, dapat. Yang tidak dapat itu yang dapat salam kedua. Jadi siapa yang dapat sebelum imam salam, maka dapat pahala berjamaah. Kalau dapat pahala berjamaahnya. Cuman tentunya tidak sama orang dapat dari awal sampai yang dapat di akhir. Tapi kalau kita bertanya dapat enggak pahala berjamaah, terhitung berjamaah enggak, maka dapat dan terhitung. Seperti itu. Apakah ada bacaan khusus atau tidak membaca apapun dalam sujud tilawah? Pertama, apakah ada bacaan khusus? Tidak ada. Dalam sujud tilawah tidak ada hadits yang sahih terkait dengan bacaannya. Kemudian apakah tidak baca apa-apa? Baca. Yang kita baca doa sujud. Karena bacaan sujud itu umum. Itu bacaan untuk sholat dan bacaan untuk selain sholat. Kalau nanti sujud tilawahnya di luar sholat. Iya, kalau dalam sholat tentunya itu masuk dalam doa sujud. Dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ada subhana rabbiyal a'la, ada subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, ada subhanakallahumma bihamdik, rabbik Allahumma gfirli. Iya, dari doa-doa sujud yang diajarkan oleh Nabi SAW. Masih ada? Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Hafiz, Ustaz dari Polewali Mandar. Jazakallah khairan untuk jauh waktunya. Baru tiba tadi, Ustaz. Begini, Ustaz. Dalam hal ini saya ingin bertanya, kalau misalnya istri saya bepergian, itu kan harus ada mahramnya. Namun dari sisi yang satu, saya suatu saat mungkin tidak bisa menemani, tapi tidak bisa menemani karena ada pekerjaan saya yang tidak bisa ditinggalkan. Sisi yang satu maksudnya lagi sama istri lain? Bukan, Ustaz. Oh. Pekerjaan, Ustaz. Oh, baik. Dari sisi lain. Ya. Jangan sisi yang satu. Jadi saya akan kira itu istri kedua. Jadi istri
ingin ada kegiatan di luar kota, tapi saya tidak bisa temani. Apakah hal ini termasuk dalam hal darurat yang mana istri bisa tetap pergi keluar kota tanpa ada mahram? Apa Jazakallah khair. gimana itu? Kenapa dia pergi? Karena Apa ada masalahnya? urusan pekerjaan Ustaz. Pekerjaan juga. Iya, Kalau tidak pergi, apa yang terjadi? karena ini adalah program yang dia pegang di tempat kerjanya Ustaz. Dia harus misalnya harus pergi. Tidak ada yang bisa mewakili. Kondisinya mungkin seperti itu Ustaz. Terus kita tidak bisa pergi. Iya, saya tidak bisa temani karena ada urusan pekerjaan saya yang mungkin pada saat itu saya tidak bisa tinggalkan. Karena memang keluar kotanya ini adalah keluar provinsi Ustaz. Hmm. Seperti itu. Itu kesananya hal darurat, tidak bisa dihindari. Ya, apakah ini termasuk saya mempertanyakan adalah ini adalah kategori darurat atau bukan? Tergantung kesana untuk apa. Apakah kalau makanya saya tanya tadi, kalau tidak kesana apa yang terjadi? Itu yang harus kita jawab dulu. Kalau dia istri tidak ke sana, apa yang terjadi? Ustaz, nanti saya coba tanyakan kembali Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ya, Baik. memang kondisinya memang mungkin ada yang bisa mewakili atau mungkin bagaimana, mungkin bisa Ustaz. Tapi mungkin kalau misalnya betul-betul tidak bisa ada yang gantikan dan memang itu program yang harus diselesaikan, itu bagaimana Ustaz? Tergantung nanti lagi. Kerjaan pemerintah atau bukan, begitu kan Iya, dilihat Ustaz. lagi. Iya. Kan ada istilahnya, ada ikatan kontrak sama pemerintah. Iya. Nah, itu kan urusannya pemerintah. Iya. Makanya dilihat kembali, kalau dia tidak pergi, apakah memang betul tidak bisa digantikan. Dah, jangan sampai sebenarnya bisa digantikan, tapi kan sayang ada uang. Kalau alam Ustaz. Kan itu masalah. Iya, kadang orang lebih berat, lebih besar pikir uang jalannya. Lumayan lah. Itu kan masalah, makanya iya seharusnya kan kalau hanya sekedar karena ada uang jalan, itu kan lebih baik tidak diambil, lebih orang lain. Daripada dia melanggar syariat. Dan Allah akan menggantikan dia dengan lebih baik. Kan begitu nanti. Tapi perlu diperjelas dulu. Seperti itu Pak. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan kertas lagi. Apakah peran bertanggung jawab orang tua masih berlaku untuk anaknya yang sudah balik dan sudah menikah? Bertanggung jawab dalam hal mengingatkan kebaikan dan mengingatkan urusan akhiratnya. Kalau kewajiban sudah tidak lagi kalau sudah pisah. Hanya saja dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, bab nasihat itu kan tetap berlaku untuk anak bahkan untuk kaum muslimin secara umum. Apalagi itu anak dekat. Masih tetap kita bertanggung jawab dalam hal tersebut. Cuman tanggung jawabnya kan kalau sudah balik sudah lebih ringan daripada anak itu sebelum balik. Tugas kita tetap mengingatkan. Iya. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan keluarganya. Fa'andir ashiratakal aqrabin. Ingatkan keluarga dekat. Ingatkan keluarga dekatmu. Maka kita juga seperti itu. Mengingat keluarga dekat itu, mengingatkan itu masih tetap berlaku walaupun dia sudah pisah tempat tinggal dengan kita, walaupun kita sudah balik. Tapi hanya mengingatkan, bukan memaksa. Baik, kita cukupkan karena sudah pas 8.20. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan kita besok. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.